Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, baik lagi. Kita sudah sampai di pertemuan 10 dengan pembahasan mengenai pemasaran dan citra corporate. Nah, berkaitan dengan kegiatan marketing atau pemasaran, ya, jadi dapat teman-teman bisa difokuskan kembali bahwa kegiatan pemasaran adalah satu aktivitas yang serangkaian institusi ataupun kegiatan di perusahaan ya yang proses menciptakan, mengkomunikasikan serta menyampaikan juga mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi para pelanggan, klien, mitra dan juga masyarakat umum. Pemasaran dimulai dengan memenuhi kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Jadi di sini sebenarnya adalah tujuannya untuk memenuhi keinginan dari manusia itu sendiri dan juga dari kebutuhannya. Nah, bisa dilihat bahwa marketing strategi di sini itu kita bisa gunakan conversation analysis, bisa mengoptimalkan proses dari kegiatan pemasarannya, bisa menggunakan sosial media, lalu dengan traffic building juga, dengan offline integration ya, lalu ada manajemen pemasarannya juga, ada perencanaannya dan juga menggunakan media internet. Dan aktivitas pemasaran didominasi oleh pemasaran merek produk dan juga pemasaran merek corporate. Nah, produk adalah suatu yang dibuat oleh pabrik ya, yang berasal dari alat-alat ya, dan juga merek merupakan sesuatu yang dibeli konsumen tetapi sudah memiliki identitas khusus. Kalau produk biasanya bisa ditiru oleh pihak lain ataupun kompetitor atau pesaing, sedangkan merek memiliki keunikan, identitas dan ekuitas. Nah, merek corporate juga bukan sekedar hanya nama teman-teman. Jadi logo atau tampilan visual perusahaan, merek corporate juga menanamkan nilai-nilai dasar perusahaan karena merupakan cara baru melihat organisasi dengan sejarahnya, dengan filosofi, budaya, reputasi, juga strategi dan orang-orang di dalamnya. Dalam arti corporate, sebuah merek berarti kumpulan persepsi pelanggan, nilai-nilai perilaku dari organisasi, tujuan, tanggung jawab sosial, perusahaan, kinerja, dominasi pasar, dan lain sebagainya. Nah, sebuah merek corporate juga menyiratkan betapa berharganya produk dan layanan mereka. Jadi biasanya kalau satu konsumen ya sudah loyal terhadap suatu merek, biasanya itu sudah menjadi seperti apa ya? Jadi sudah suka gitu dengan satu merek tertentu. Nah, seperti kita lihat di sini bahwa elemen dari sebuah merek atau brand itu biasa tadi dari trust atau kepercayaan, ada value, ada nilainya, ada identitinya, kita juga ada strategi brandnya, ada kegiatan advertising brand, ada juga kegiatan marketing dan juga desain yang menarik supaya dapat mendapatkan perhatian dari masyarakat atau publiknya. Nah, di sini kita lihat bahwa pentingnya satu merek adalah inti merek yang berhasil itu adalah produk atau jasa yang hebat, didukung oleh perencanaan yang seksama, sejumlah komitmen jangka panjang dan juga pemasaran yang dirancang dan dijalankan secara kreatif. Nah, merek yang kuat menghasilkan loyalitas konsumen yang tinggi. Jadi kalau misalnya sudah suka dengan merek tertentu, biasanya konsumen itu akan loyal terhadap merek atau brand tersebut. Nah, di sini juga ada bagan, teman-teman bisa dilihat model peningkatan positioning corporate ya. Yang pertama adalah model corporate, merek corporate, yaitu identitas corporate, komunikasi pemasaran, juga citra corporate. Ada positioning elemennya terdiri dari pricing atau harga, lalu ada kualitas, ada service dan juga pelayanan, serta distribution. Nah, 3 langkahnya kita harus merumuskan dulu nilainya, mengembangkan hierarki consumer value-nya, lalu menetapkan paket consumer value-nya. Nah, di sini kalau misalnya sudah mendapatkan suara serta hati dari para konsumen atau pelanggan atau publiknya, nah ini biasanya sudah meningkatkan positioning dari corporate terhadap satu brandnya. Nah, dilihat contohnya seperti ini. Teman-teman, ada produk dari teh botol Sosro, ini sudah lama sekali ya. Segmentasinya adalah teh botol Sosro mempunyai segmentasi pasar yang sangat luas. Mereka ingin menarik semua lapisan masyarakat dan semua kalangan masyarakat untuk menjadi customer dari teh botol. Mulai dari kalangan bawah, teh botol Sosro juga sangat diminati sampai ke kalangan eksekutif di Indonesia. Nah, bahkan ketika kita mengatakan bahwa apapun makanan dan minumannya, itu sudah pasti
akan tagline-nya teh botol sosron. Ini yang selalu diingat mungkin di benak publiknya, ya. Nah, dari merek tadi, ya, dari brand tadi, itu juga bisa memunculkan namanya citra corporate. Nah, ada 3 titik penting, yaitu identitas corporate, citra corporate, dan juga reputasi corporate. Nah, faktor dari pembentuk citra perusahaan tadi, yang pertama adalah advertising, jadi iklan yang kita lakukan, lalu kegiatan public relation, kegiatan berkaitan dengan pemberian kesan yang baik, ya, itu masuk ke dalam psikologi dari dari publiknya, lalu word of mouth, ya, dan juga pengalaman nyata konsumen dalam menggunakan barang atau jasa. Jadi semacam testimoni, jadi pengalamannya menggunakan satu produk atau jasa itu bisa memberikan citra corporate yang baik. Lalu setelah tadi ada citra corporate, maka yang selanjutnya adalah reputasi corporate. Ya, dapat diperhatikan bahwa di sini powerful dari reputation manajemen tadi atau corporate tadi, ya, itu ada beberapa elemennya, ada brand, kegiatan marketing, position dari perusahaan, kepercayaan dari publik, ada kredibilitas, ya. Nah, reputasi perusahaan juga merupakan salah satu unsur terpenting dalam dunia bisnis. Jadi sebab baik buruk dalam reputasi perusahaan merupakan indikator penting dari keberhasilan perusahaan tersebut. Reputasi perusahaan memang suatu yang kompleks, namun jika dikelola dengan baik akan sangat berharga. Nah, teman-teman, kita akan ada tugas lanjutan ya berkaitan dengan perencanaan program marketing PR yang sudah pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi ini melanjutkan kembali, kalau kalian sudah melakukan perancangan di tugas sebelumnya, ini dilanjutkan sampai dengan selesai, sampai dengan outputnya adalah rancangan media publikasi, ya, berupa media cetak, elektronik, digital maupun konvensional, dan juga kegiatannya sesuai dengan outline yang sudah ada di dalam pembelajaran di materi perkuliahan. Oke, teman-teman, itu saja pemaparan dari saya untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.